Hey everything, thank you yang nonton video ini dan selamat datang di update. Ada HP di internet? Hah? Gengs, jujur deh, gue nggak paham lagi deh sama teknologi zaman sekarang, kayak canggih banget woi. Dulu yang namanya kita nih kalau mau belajar buat ngadepin ujian misalkan bahasa Inggris, kimia, apalagi matematika, itu kan kayak gemeteran kayak ngeliat setan, udah keringet dingin bawaannya. Apalagi kalau nggak ada yang bisa ditanyain, mau nanya ke orang tua, ke mama gitu, bilangnya mama dulu IPS, nggak ngerti gitu-gituan, taunya sejarah. Terus nanya ke bapak gitu, bilangnya nggak bisa bahasa Inggris. Lah gimana sih? Terus nanya ke siapa? Nanya ke Tuhan. Nah ini gengs, ada satu aplikasi yang canggih banget buat kalian nih bisa memecahkan segala soal, mau bahasa Inggris, kimia, sampai matematika. Bisa semuanya, namanya Answer. Wah, ini aplikasi gokilnya kagak kira-kira sih. Karena caranya sesimpel. Tinggal buka aplikasi Answer ini aja, terus jepret deh lu atau foto di soal yang lagi kalian kerjakan. Terus bingung caranya gimana nih, jawabannya apa nih, tinggal di foto doang, habis itu jawabannya keluar. Nah tadi kan soal matematika, kita coba ke soal kimia ini juga bisa. Tinggal pilih aja soal yang mana nih. Kayak gini nih susah banget, kagak ngerti, gue udah bikin gemeter. Udah tinggal tunggu hasilnya langsung keluar gengs. Mau soal bahasa Inggris juga bisa, jangan takut, tinggal lagi-lagi dijepret nih tuh kan, habis itu udah hasilnya keluar lagi. Nah tuh, berasa jadi orang pintar nggak kalau begini? Bisa-bisa nih gue membangun image Citra sebagai anak yang jenius. Makanya, buat kalian yang lagi belajar nih, buat misalkan menghadapi ulangan, atau mau ujian masuk kampus ternama, ini wajib banget udah sekarang nih download aplikasi Answer ini. Karena ini beberapa aplikasi yang mempunyai skill dewa. Yang mana kita sekarang lihat soal-soal ujian, ini berasa gampang ini. Mau seribet apa tinggal jepret baik. Percaya aja udah, gue kan selalu rekomen aplikasi-aplikasi yang berfaedah. Dan biasa, linknya ada di bawah, langsung di-download aja ya. Hai gengs, sekarang nih weekend berarti kita waktunya update nggak sih? Ada apa aja nih berita-berita di update kali ini? Yaudah, langsung baik aja deh. Kita ke berita yang pertama, udah nggak usah lama-lama. Dimana ini lagi-lagi ada cerita atau kejadian yang persis kayak di film-film. Kejadian di dunia nyata. Kalian pernah ngimpi gak sih? Kayak mikir, aduh enak kali ya kalau tahu-tahu dapat uang kaget dari siapa gitu, dari orang misterius lah yang tahu-tahu nih ngasih kita uang bermiliar-miliar, berbagi rebahan ketiban durian runtuh. Mau sakit-sakit dan tuh ketiban durian. Abisnya ini ada remaja asal Indonesia yang beneran ketiban rezeki 8 miliar rupiah dari orang yang sebenarnya awalnya dia tidak kenal. Aja gila nggak? 8 miliar bun, kayak mimpi apa gitu ya bisa dapat 8 miliar. Ya Allah, bisa kali saya juga gitu dikasih setengahnya aja 4 miliar gitu, seneng banget. Jadi memang dari kemarin, itu ada berita viral nih, tentang sebuah warisan dari pria asal Inggris, bernama Alexander Thompson, yang beliau itu meninggal pada bulan September 2020 yang lalu, di usianya 71 tahun. Dimana diketahui Alexander ini adalah mantan redaktur dari BBC World, yang pokoknya jatuhnya ini BBC Internasional lah. Nah, semasa hidupnya, orang-orang di sekeliling Pak Alexander ini mengaku nggak pernah tahu kalau dia ini ternyata punya keluarga. Soalnya sehari-hari kelihatan hidupnya sendiri aja. Maksudnya sampai saudaranya siapa juga nggak ada yang tahu. Agak misterius banget ini emang orangnya. Ala-ala tukang bakso gitu yang nyamar jadi intel di Afrika kali ya. Dan saat meninggal, Alexander ini tidak meninggalkan surat wasiat apapun mengenai harta kekayaannya itu. Mau diapakan atau siapa sih yang berhak menerimanya. Nah lalu ini ada lembaga Finders International yang memang merupakan kayak lembaga yang tugasnya itu melacak hal-hal semacam hak waris seseorang di sana. Nah mereka ini menemukan ada sebuah foto Alexander yang sedang menggendong bayi. Pas lihat, wah ini bayi siapa? Digendong-gendong begitu kan, kayak akrab banget. Dan sampai juga itu fotonya disimpan sama Alexander. Berarti mungkin ini adalah semacam orang yang berharga baginya. Ditelusuri lah itu. Jadi baik ya si Finders International nih ya. Kalau di sini mak wassalam udah ditilip sana sini kali. Ya udah, akhirnya tim Finders ini menemukan fakta kalau ternyata bayi yang digendong dalam foto itu adalah anak kandung Alexander yang lahir 15 tahun yang lalu dari hubungannya dengan seorang wanita Indonesia. Nah, anak perempuan yang berarti sekarang usianya 15 tahun ya. Kan 15 tahun yang lalu tuh. Sebenarnya nggak pernah tahu sosok bapaknya kayak gimana. Soalnya sang ibu juga nggak pernah cerita-cerita yang terlalu lebih lah. Cuman bilangnya, iya bapak kamu bule orang Inggris. Itu juga mungkin karena anaknya udah nyadar juga kali muka gue campuran. Nah, pihak BBC dan pihak Finders mengatakan kalau anak remaja Indonesia ini itu sudah diberitahu kalau dialah pewaris yang berhak menerima uang sebesar 400.000 pound sterling atau sekitar 8 miliar rupiah lebih gengs dari ayah kandungnya itu yang telah tiada. Nah, sebetulnya setelah dilakukan beberapa penyelidikan, akhirnya diketahui tuh silsilah keluarga dari Alexander. Dan juga didapat itu kayak ada saudaranya siapa. Terus ternyata juga Alexander ini punya sepupu.
dan keponakan-keponakan juga yang sebenarnya berhak-berhak aja menerima warisan 8 miliar tadi. Tapi berhubung ternyata di sini ditemukan ada anak kandung, jatuhnya memang secara hukum yang berhak menerima secara langsung itu ya si anak kandung. Karena di sini konteksnya nggak ada surat wasiat sama sekali, geng. Nah, pihak Finders ini sih juga bercerita kalau penemuan dari hak waris ini itu lumayan membutuhkan waktu yang cukup lama karena kan meninggalnya di September 2020 tuh, dan baru ketahuan diungkap di Juni 2021 kemarin. Jadi berapa bulan tuh? Sekitar 9 bulan kayak orang hamil. Dan menurut Finders, waktu dikasih tahu si anak Indonesia ini tuh kaget lantaran lebih kepada kayak dia tuh nggak pernah ketemu sama sosok ayahnya ini. Tapi memang kata ibunya, sang ibu ini mempunyai rencana untuk menyekolahkan si anak ke Inggris nantinya sebelum kejadian ini terjadi. Tapi soalnya memang ayah dan ibunya itu semacam akur-akur aja, cuman ya memang pisah secara dewasa, tapi nggak tahu kenapa penyebabnya. Ya agak rumpi juga ini Finders, kan tugasnya nyari hak waris aja udah, ngapain cerita-cerita ke media masalah rumah tangga orang pisah begitu. Ya tapi kita penasaran juga ya bun. Nah tapi memang identitas dari penerima ahli waris si anak gadis 15 tahun Indonesia ini itu masih dirahasiakan, geng, sampai semuanya selesai nih, karena masih proses hukum pemindahan warisan gitulah, dan kayak harus ke Inggris juga lah prosesnya. Sementara kan situasinya lagi pandemi gini nih. Cuman aset 8 miliar yang akan diberikan itu sebenarnya apa aja sih? Apakah itu duit segepok gitu 8 miliar jebret, atau mungkin berupa aset Bitcoin, atau jangan-jangan itu 8 miliarnya saldo GoPay? Yo loh, punya saldo GoPay 8 miliar bisa pesen makanan sampai akhir hayat kali ya, kagak usah takut kelaparan gitu, apalagi kalau pakai promo. Yo loh, pakai promo. Emang dari orang susah kita ya, udah punya duit 8 miliar masih nyari promo. Nah pokoknya jadi, ternyata aset 8 miliar itu diantaranya adalah rumah 3 kamar yang dibeli pada 2007 seharga 235.000 pound sterling. Lalu juga ada vas antik dari zaman Kaisar Guangzhou. Nah lo siapa tuh? Pada abad ke-19 katanya, seharga 20.000 pound sterling. Jangan kaget lo sama harganya. Ini vas antik nih, beda sama vas-vas yang dipajang sama mak lu di rumah yang beli di Jatinegara. Yuk. Lalu ada juga kapal yang diperkirakan itu kayak semacam kapal skoci gede gitu, dan itu kapal antik dan bersejarah juga, gengs, pokoknya mahal. Lalu ada juga nih bantal kaki dari China yang diperkirakan bernilai 2.200 pound sterling. Nah mohon maaf, itu juga bantal kaki kenapa mahal banget begitu ya? Perasaan bantal kepala aja nih, bukan kaki, di kasur rumah gue juga nggak semahal itu, 100.000 kayaknya. Yang mana maksudnya berarti 8 miliar di sini itu sebagian besar memang berupa aset atau barang yang berharga, geng. Yang kalau dijual lagi ya kita kurang paham juga nih, cepet lakunya apa kagak? Apalagi situasinya begini kan, orang-orang pada susah tuh, pada pelit-pelit buat belanja. Misal kita jual nih di OLX, bantal kaki dari Cina 44 juta. Lah gua mah orang kalau ngeliat begitu pasti mikir, bantal di rumah gue juga made in China, ini buat kepala kagak 44 juta, 100.000 kan? Ya cuma dari kisah ini bener-bener kayak dongeng nggak sih? Yang kayak di film-film gitu. Tahu-tahu ada orang nih datang ke rumah, ngetok pintu, bilang, "Selamat, kamu dapat warisan 8 miliar. Pasti adegannya udah kayak uang kaget tuh didatengin Helmi Yahya. Saya mau Bapak membuktikan perjuangan Bapak sekarang dengan cara Bapak 15 juta rupiah. Nah, sini ada berita yang bener-bener bikin gagal paham. Kayak kita nih yang pas denger dan baca beritanya kayak, hah? Soalnya ada plot twistnya. Bener-bener bacanya nih, pas gue baca nih kayak niup keong gitu. Yang hanya tuh, hah? Nah lo kecium nggak lu baunya ke situ? Soalnya ini ada seorang selebgram dari Gorontalo yang awalnya biasa deh kayak nyari perhatian dengan bikin konten TikTok yang bilang kalau dia nih ngadain pesta ulang tahun, terus ngundang temen-temennya. Tapi sebenarnya si selebgram ini itu lagi kena COVID positif, dan yang tahu itu cuma dia sama satu sahabatnya doang. Tapi para undangan nggak tahu nih, kayak ya kalian lihat dulu aja videonya. Nah kan kayak mohon maaf, jujur gue bener-bener nggak ngerti. Ini kan kayak sebuah pernyataan yang bener-bener membagongkan. Ibaratnya nih kalau kita lagi ngebahas kasus-kasus Mr. Stings, ini ada pembunuh nih, bilang, aku baru bunuh orang, yang tahu cuman aku dan sahabatku saja. Terus dia post tuh ke sosial media. Lah berarti kan yang tahu jadi semua orang dong. Ya kita nontonnya kan mikir, sehatkah Anda? Ya sama aja bunuh diri itu namanya. Biar dikata apa sih lu lagi positif gitu, terus ngundang orang-orang ke acara lu. Terus bilang lagi ke sosial media. Biar tamu-tamu undangan yang kemarin datang tuh pas nonton kayak, hah? Gitu kali ya? Ya rame lah jadi videonya. Banyak yang menghujat dia. Sampai akhirnya template dia tuh bikin video klarifikasi. Nah di video klarifikasi itu, jadi alasannya katanya video tersebut dibuat untuk lucu-lucuan aja. Yang awalnya videonya hanya dibagikan ke sesama grup WhatsApp tongkrongan doang. Tapi ada satu temennya nih yang membuat video itu dijadikan konten TikTok dan diupload. Yang jelas pokoknya dalam video klarifikasi tersebut, si selebgram dan teman yang nge-up video itu bilang kalau mereka negatif, kok tenang aja. Ya udah pas kita nonton klarifikasinya, kan tanggapannya pasti, oh cari sensasi. Ya nggak heran, ya udah. Walaupun banyak tuh komen-komen julid yang pas bilang klarifikasi pakai masker, padahal cuma berdua. Nah ini acara ulang tahun lepas masker rame-rame kan.
kebalik ya bun. Namun gengs, pada berita ini, ingat, ini berbeda. Karena di awal kan tadi gue bilang, bacanya tuh kayak niup keong. Hah? Gitu. Kalau berita-berita lain, itu kan ya udah selesai. Biasanya abis klarifikasi, case close. Walaupun template kita nggak begitu suka endingnya ya. Cuman karena video ini di awal udah viral, jadi sama polisi tuh lanjut ditangani dan menyidak restoran yang tadi mengadakan acara ulang tahun si selebgram. Soalnya kan ada kumpul-kumpul gitu kan. Dan lalu, semua pengunjung pada waktu itu akhirnya dites. Dan ternyata si selebgram tadi sama sahabat yang satu itu tuh positif, geng. Sama ada satu orang lagi deh, pokoknya 3 orang positif. Nah kan ini apa nggak namanya? Hah? Patar ngaca 2021 sih? Jadi ada kemungkinan ya benar dia merayakan ulang tahun meskipun dia ini positif, tapi nggak masih tahu orang-orang. Baru-baru undangannya datangnya kayak ke acara jebakan Batman. Sumpah pas berkali-kali gue bacanya, kok ada begini? Ngerti guys, bener-bener tuh orang ada-ada aja kelakuannya, aneh-aneh banget. Maksudnya kalau bikin hal-hal yang ngerugiin diri sendiri atau mencemarkan nama baik diri sendiri gitu ya bodo amat lah, terserah lu. Ya cuman kalau ini ngadain acara dan bukan karena ceritanya ada undangan yang positif ya, tapi yang punya acara yang positif, terus udah tahu tapi bodo amat dan di-up ke sosial media, ya kan? Apa kabar dunia? Silahkan dilanjutkan. Mama heran sama kamu ya, kamu itu terpelajar. Tapi logika kamu sepertinya tidak jalan. Next, kita ke berita selanjutnya. Jadi kemarin kan lumayan banyaknya pembahasan mengenai ODGJ. Yang katanya sekarang dihimbau tuh, jangan bilang sebutan orang gila karena nggak sopan. Melainkan penyebutannya itu jadi ODGJ, alias orang dalam gangguan jiwa. Ya kalau kita ngomong apa kabar dunia sudah gila itu mah beda arti ya. Nah terus ini ada berita viral geng. Karena ada sebuah video yang tersebar, di mana memperlihatkan seorang wanita cantik yang terlihat seperti mempunyai gangguan mental atau ODGJ. Dan kalau kita lihat ini beneran cantik yang seorang putih, rambutnya bagus ya, beneran cantik gimana sih? Jadi pastinya banyak orang nih bertanya-tanya, ada apa? Kenapa bisa sampai seperti itu? Jadi wanita ini diketahui bernama Rina berumur 20 tahun yang merupakan warga Duku Kaleng, Ponorogo. Nah awalnya Rina ini normal seperti gadis biasa, sampai akhirnya perilakunya itu aneh dan seperti ODGJ itu kira-kira semenjak 4 tahun yang lalu geng. Waktu itu katanya Rina ini sempat pingsan dan pas bangun-bangun, tahu-tahu dia nggak inget apa-apa. Bahkan dia nggak tahu siapa dirinya. Jadi bener kayak amnesia. Kalau di situs-situs berita sih mengabarkannya Rina ini tuh semacam depresi karena putus cinta dengan kekasihnya. Namun ada beberapa juga yang mengatakan katanya, menurut sang ibu nih, dulu Rina ini tuh kayak pengen banget untuk melanjutkan kuliah setelah lulus SMA. Tapi apa daya, keadaan ekonomi keluarganya itu tidak memungkinkan. Dan sejak saat itu dia seperti kecewa dan sedih lah gengs. Ya yang jelas nggak ada yang tahu pasti nih penyebab sebenarnya mengapa Rina ini tuh bisa mengalami keadaan seperti sekarang. Tapi saat ini dia tuh sudah ditangani dengan layak dan dirawat juga dengan baik. Ya dari segi fisik juga bisa terlihat lah ya, kalau memang sepertinya banyak orang yang sayang dan merawat Rina. Awalnya sih sang ibu dulu tuh sempat mengurungnya di kamar, tapi bukannya karena apa-apa, hanya takut kabur aja. Ya namanya kan orang ODGJ nggak bisa berpikir secara normal ya. Dan memang banyak banget tuh kabar-kabar ODGJ kan sering hilang karena nggak bisa pulang, jadi dia nggak inget apa-apa. Namun sekarang Rina ini sudah mendapatkan penanganan dari RSUD Dr. Harjono Ponorogo yang katanya mau dirujuk lagi nih ke rumah sakit di Solo. Jadi udah nggak dikurung-kurung lagi lah, alias berubah jalan. Ya dari berita ini tuh maksudnya banyak yang prihatin aja dan mendoakan kondisi Rina itu bisa cepat pulih dan membaik lagi. Nggak sedikit juga loh orang-orang berspekulasi, jangan-jangan katanya ada yang menjahati Rina, semacam diguna-guna ilmu hitam gitulah. Karena memang di Indonesia nih, cerita-cerita semacam itu kayak guna-guna yang membuat targetnya bisa jadi kayak ODGJ, itu kan emang banyak banget ya. Beberapa dari kalian juga banyak tuh yang ngirimin cerita-cerita tentang pengalaman pribadi, katanya dipelet lah sama mantan pacar buat nanti dibawain di hashtag teman cerita. Ya gue sih kalau baca-baca kayak gitu suka ngeri sendiri gengs. Pokoknya semoga kita nih didekatkan dengan orang-orang yang baik aja ya. So itu beberapa berita update kali ini. Ya maaf banget kalau ada salah-salah kata. Semua infonya pokoknya bisa kalian cek-cek lagi ya. Dan silakan aja kalian komen-komen di bawah mengenai pendapat kalian tentang 3 berita tadi. Thank you semuanya. Tetap jaga kesehatan dan pokoknya jangan sakit-sakit ya. Assalamualaikum.